Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya Jemaat Efrata Bontang, Kamis 29 April 2021. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, kami sungguh menikmati akan kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan itu semua kami aminkan karena tuntunan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami alami dan kami rasakan bersama dengan keluarga kami. Hari ini kami akan kembali melakukan aktivitas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan untuk menjadi pedoman dan penuntun hidup kami, secara khusus di sepanjang hari ini, dalam kami melangkahkan kaki dan melakukan segala aktivitas. Berkenanlah memberkati kami, karuniakan hikmat-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh memahami dan mengetahui serta melaksanakan firman yang akan kami baca dan renungkan pada pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Kamis 29 April 2021, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama yaitu dari kitab Mazmur 22 ayat 26 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan kita, Mazmur 22 ayat 26 hingga ayat yang ke-32. Sebuah tema yang akan menjadi perenungan kita bersama, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat penderitaan menghimpit aku, di manakah akan kudapat ketenangan? Saat beban hidup menekan aku, begitu dalam, di manakah aku memperoleh kekuatan? Persoalan hidup sering membuat kita bertanya seperti itu. Lalu, bagaimana seharusnya kita dalam menghadapi persoalan yang terjadi dalam hidup kita? Pembacaan kita pagi ini adalah sebuah pernyataan iman
dari pemazmur ketika ia mengalami penderitaan yang seakan tiada berkesudahan. Keadaan pemazmur membuat kita bertanya, bagaimana respon pemazmur dengan situasi hidup yang diperhadapkan kepadanya? Melalui bacaan kita, Mazmur 22 ayat 26 hingga 32, ia mengakui bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang peduli kepada semua orang yang tertindas. Karena keyakinan yang dimiliki oleh pemazmur, maka ia hendak memuji-muji Tuhan di tengah jemaat serta membayar nasar. Dan ungkapan pemazmur ini tidak ia ucapkan ketika persoalan hidupnya selesai, tetapi meyakini bahwa Tuhan akan menolongnya dalam menghadapi semuanya itu. Pemazmur tahu bahwa Tuhan berdaulat atas isi seluruh bumi. Semua akan tunduk di hadapannya, baik yang dulunya menentang Tuhan dengan sombong, maupun mereka yang tetap setia kepadanya. Tindakan pemazmur sungguh merupakan tindakan yang tidak terduga. Penderitaan yang dialaminya tidak membuat imannya lemah, tetapi tetap memiliki keyakinan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti pemazmur yang memperoleh jawaban yang membuat hatinya memiliki pengharapan kepada Tuhan, demikian juga kita. Dengan segala persoalan hidup yang kita miliki, hendaknya mempunyai keyakinan bahwa kedaulatan dan kasih Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Asalkan kita berharap hanya kepada Dia. Kepada Dia yang memberikan kelegaan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang yang percaya dan orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dalam segala kondisi kehidupan kita, hendaklah hidup kita ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika dalam pergumulan, ketika dalam beban hidup, teruslah menaruh pengharapan hanya kepada Dia. Karena pengharapan hanya kepada Dia tidak akan pernah mengecewakan. Dia yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, akan selalu memberikan kelegaan kepada kita. Mari serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Dia. Kita akan akhiri saat teduh kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan yang datang tersungkur di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh hidup dan kehidupan kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Hari ini kami akan melakukan kembali pekerjaan, menjalankan usaha kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai, memberkati kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bersyukur Tuhan. Firman-Mu yang kami renungkan mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa hidup dan kehidupan kami ini haruslah terus berjalan di dalam naungan kasih Tuhan.
Kami percaya ketika kami bergumul, ketika kami terbeban, kami harus menyandarkan hidup kami, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan dengan iman percaya kami meyakini bahwa hanya Tuhanlah sumber pengharapan, hanya Tuhanlah yang selalu memberikan kelegaan kepada kami. Untuk itu Tuhan, hidup dan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami di sorga, kami sungguh meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan akan selalu menuntun langkah kaki kami. Kami berdoa ketika ada jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Tuhan berkati proses pengobatan. Tuhan pulihkan keadaan mereka yang sakit, sehingga sukacita boleh terus dirasakan. Karuniakan kesabaran dalam menanti kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Juga ya Tuhan, berdoa ketika jemaat-Mu berada dalam pergumulan karena duka cita. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Juga ketika umat-Mu berada dalam pergumulan karena tidak lagi bekerja, pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena masalah keluarga, Tuhan buka jalan, beri kekuatan kepada jemaat-Mu untuk menjalani dan menyelesaikan setiap gumul hidup mereka. Kami percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami dalam kehidupan ini untuk kami jalani. Bapa kami di sorga, berdoa bagi anak-anak kami yang ke depan akan menghadapi semester. Tuhan karuniakan kesehatan, akal budi yang baik, kepintaran, kerajinan dalam belajar, kesehatan kepada kedua orang tua yang mendampingi belajar di rumah. Tuhan karuniakan kesabaran sehingga dalam mendampingi anak-anak belajar, anak-anak boleh belajar dengan baik. Bapa di sorga, berdoakan jemaat-Mu, jemaat Efrata Bontang, dalam segala pelayanan, segala program yang sudah terencana. Tuhan berkati sehingga program pelayanan itu boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa kami di sorga, sepanjang hari ini begitu banyak hal yang akan kami lakukan, begitu banyak hal yang terpikirkan oleh kami. Tuhan tolong sehingga pekerjaan, usaha yang akan kami lakukan hari ini boleh berjalan dengan baik. Di dalamnya kami boleh menikmati akan kasih Tuhan, berkat Tuhan. Dan ajar kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Sehingga kami semua tetap merasakan akan kasih Tuhan melalui berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Karena kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh bersama edisi Kamis 29 April 2021. Kiranya hari ini boleh kita nikmati dengan penuh sukacita. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.